Saya minta maaf kepada Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo karena di tahun 2024 nanti saya akan memilih Bapak Anies Baswedan. Loh, Pak kenapa? Anies ini adalah titisan dari Imam Mahdi. Oh, alah. Dan juga kalau Pak Anies menang, maka bensin untuk kendaraan bermotor itu digratiskan. Oh my God! Wow! Jadi saya bisa jalan-jalan dan liburan sama keluarga, tidak perlu bingung lagi untuk beli bensin karena sudah gratis. Dan juga kalau masalah surga itu pasti dijamin, karena Pak Anies ini juga didukung oleh Rasul Gerung, Rasul baru. Oh, masalahnya itu. Kirain minta maaf kepada Pak Ganjar, Pak Prabowo karena sudah nggak mendukung mereka, mendukung ke Anies Baswedan karena sudah jelas-jelas bahwa di sana ada Imam Mahdi, Rasul Gerung, ya kan, bensin gratis, apalagi ditambah kehamilan itu dijamin selama 9 bulan ada tunjangan. Akhirnya beralih, waduh, iming-iming yang sangat menggiurkan kan. Jadi semua itu akan bisa indah dan sejahtera. Kalau masalah pekerjaan dan uang itu saya tidak akan bingung lagi karena Pak Anies sudah mendapatkan dompet dari surga. Insya Allah kalau saya menjadi pengikutnya, maka uang itu akan mengalir dengan sendirinya. Terima kasih Abah Aus yang telah memberikan dompet dari surga kepada Bapak Anies Baswedan. Kacau, kacau. Iming-iming yang cukup menggiurkan kan. Banyak sekali dapat dompet dari surga. Imam Mahdi didukung oleh Rasul Gerung. Kurang apa lagi? Aduh, pemilih kita kan cerdas-cerdas, berpendidikan, ya kan? Masa dimimi kayak gitu nggak mau, ya kan? Aduh, itu luar biasa loh, keren, dijamin loh kehidupan kita itu. Halo Pak Anies. Halo Pak Anies. Gimana sih, tuh bangga banget sama kinerja Bapak selama jadi gubernur di Jakarta karena wah, masalah-masalah di Jakarta banyak yang teratasi, sumber resapan, terus abis itu pulau reklamasi di stop lah. Ya kan, Ya, bangga banget. kita bakal dukung banget sih Bapak jadi RI 1 Pak. Iya. Tapi Pak, Bercanda. bercanda. Bercanda, bercanda, bercanda. Untung Pak Anies juga nggak baper ya, di roasting. Guys, kalau udah tahu belum berita terbaru? Dan inilah berita terbaru seputar koalisi Tara Macreng. Setelah Partai Demokrat dihianati oleh Anies Baswedan dan juga Partai Nasdem, Partai Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi dan juga berhenti untuk mendukung Anies Baswedan. Kini Partai Demokrat memilih untuk move on dan menyatakan Demokrat ogah CLBK dengan koalisi Anies Baswedan. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan seluruh DPD Partai Demokrat sepakat tidak kembali ke koalisi Anies. Menurut Kabakomsra DPP Partai Demokrat, ini masalah kehormatan partai yang dianggap dilukai dan dianggap dihianati. Sehingga bagi para ketua DPD Demokrat se-Indonesia, hal tersebut disampaikan oleh Kabakomsra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta pada hari Rabu 6 September 2023. By the way, bravo buat Partai Demokrat. Teruslah berkoalisi bersama rakyat. Semoga Allah memberikan pasangan terbaik dan keputusan terbaik untuk Mas Ahaye dan juga Partai Demokrat di Pilpres 2024 besok. Yang penting jangan lagi pilih pemimpin yang pengkhianat dan juga pembohong. Tara Macreng. Demokrat sudah nggak mau CLBK dengan Pak Anies Baswedan karena sudah merasa dikhianati dan diprank. Masalahnya itu kenapa ya? Itu kan partai pemenang pemilu.
tahun-tahun yang lalu ya pas zaman Pak SBY. Kok bisa kena prank? Kok bisa kena pengkhianatan? Yang cerdas siapa kalau begitu? Tara Mak Jreng. Guys, kan udah tahu belum berita terbaru? Dan inilah berita terbaru terkait proses hukum Cak Imin yang diperiksa oleh KPK hari ini. Tara Mak Jreng, Cak Imin diperiksa KPK hari ini. Firly, ini proses hukum, tidak terpengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini Kamis 7 September 2023 sedang memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, pemeriksaan Cak Imin bagian dari proses hukum penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di Kemenaker pada 2012. Yang dikerjakan KPK adalah proses hukum. Lembaga KPK adalah lembaga yang independen dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas wewenang tidak terpengaruh pada kekuasaan manapun. Ya guys ya, yang dari kemarin membela Cak Imin dengan mengatakan kasus ini adalah politisasi hukum. Untuk diketahui ya, KPK bekerja sesuai tugas dan wewenang dengan merujuk kepada undang-undang yang berlaku. KPK tidak bekerja dengan kemungkinan, tapi KPK bekerja dengan prinsip asas hukum acara pidana, dan KPK menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Tadi dulu deh guys, by the way ini kasusnya yang terkait kardus durian itu bukan sih guys? Bukan, beda lagi. Jadi kasus korupsinya tuh ada banyak. Selain ini tuh ada lagi gitu ya. Oh my god. Aduh, kirain kasusnya cuma satu. Aduh, ngeri kali loh. By the way, semangat terus ya buat KPK dalam menangani dan memberantas korupsi di Indonesia. Oh iya, selamat ya buat Pak Anies Baswedan. Cawapresnya Cak Imin sekarang punya kesibukan baru, yaitu memenuhi panggilan KPK. Semoga KPK bisa bekerja dengan lancar dan juga baik ya. Oh iya, kira-kira tadi Cak Imin pas ke KPK dianterin gak ya sama Pak Anies Baswedan? Kayaknya sih gak kelihatan. Aduh, harusnya dianterin tuh biar tambah solid gitu loh ke KPK bareng. Plannya juga keren gitu. Capres anterin cawapres ke KPK gitu. Oke, sekali lagi selamat buat pasangan Pak Anies Baswedan dan juga Cak Imin. Lucu banget ya Jeng. Tara Mak Jreng. Dulu pas ketika Anies gabung Demokrat ya, ketika kasus Formula E itu ya, KPK mau menggarap gitu, dibelain sama Ajeng. Tapi ketika Caimin sudah lepas, Anies Baswedan sudah lepas dari Demokrat, ya kemudian pasangan cawapres berurusan dengan KPK. Ajeng jadi belain negara, belain KPK. Semuanya itu memang politik, itu tergantung kepentingan sebenarnya teman-teman. Siapa yang dibela, siapa yang membela, siapa teman, siapa kawan, ya nggak peduli. Yang penting kepentingan partai itu ya. Jadi ketawa Mbak Ajeng kita lihatnya ya kan. Kasus Formula E itu loh, Ajeng itu bela mati-matian, nyerang KPK ya kan. Ketika Anies Baswedan ada wacana ya mau diperiksa dugaan korupsi Formula E itu kan. Ketika itu kan Anies Baswedan masih bergabung dengan koalisi Demokrat, itu dibela habis-habisan, ya sindir-sindir KPK Ajeng ini. Tapi ketika sudah lepas Partai Demokrat, ya dianggap berkhianat, gabung dengan Caimin, dan Caimin kena kasus. Kok jadi sekarang itu bela KPK, bela negara? Ajeng lucu banget. Kacau. Aduh, yang penting partai lah. Ujung-ujungnya partai, nggak peduli. Kalau sudah keluar dari partai ya sudah musuhnya. Terima kasih teman-teman. Saksikan dagelan-dagelan politik lainnya bersama Kendil TV teman-teman. Tetap sehat. Salam cerdas, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.